Tidaklah satu kaum yang duduk dalam satu majlis, kata Nabi, tafarraqu anhu, kemudian mereka berpisah. Nah, sebentar lagi kita berpisah ni ya. Ya, berpisah. Walam yadhkurullah ta'ala fihi, dan di dalam majlis itu tidak ada zikir kepada Allah. Dalam majlis itu banyak lalainya, apalagi majlis berpisah, dia pun tak ingat kepada Allah SWT. Illa ka'annama tafarraqu an jifati himar, ya, melainkan kata Nabi, dia seperti berpisahnya orang-orang dari bangkai keledai. Kotor batin majlis taklim, majlis duduk, majlis yang kita ramai-ramai begini, kok di situ tidak ada ingat kepada Allah SWT. Maka minimal jamaah sekalian, kalau di situ banyak omongan-omongan yang tak bermanfaat, nah sebelum kita beranjak, bacalah zikir kafaratul majlis. Zikir untuk melebur dosa dalam majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah, hidayah dan izinnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Ya, yang kemarin belum selesai kita bahas, kita lanjutkan. Jadi kenapa orang itu lalai? Ya, pertanyaan begitu. Kenapa orang itu lalai kepada Allah? Padahal Allah suruh ingat. Bahkan Allah berkata surah Al-Kahfi itu, fadhkurullah idza nasita. Saya ulangi, fadhkurullah idza nasita. Ingatlah kepada Allah ketika kau lupa. Jadi Allah nyuruh kita ini jangan biasakan lupa. Ya, jadi ingatkan. Kalau kau lupa, ingat aku. Begitu lupa, ingat aku. Lupa, ingat lagi. Jadi kita usahakan hari-hari lebih banyak ingat daripada lupa. Jangan sebaliknya. Ya. Nah, masalah yang pertama, mereka banyak lalai kerana dikatakan dia jahil. Nah, artinya dia jahil dengan Allah. Ya, li jahli billahi ta'ala. Kenapa dia jahil? Tak kenal. Ya, orang tak kenal maka dia tak sayang. Kalau orang kenal pasti banyak sayang dan banyak ingat. Nah, kan ada sebuah ungkapan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah bilang, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa senang sesuatu pasti banyak nyebut. Nah, ya. Kalau dah senang sesuatu berarti dia tahu sesuatu itu kualitasnya. Ya gitu. Orang senang barang ya. Oh, disebut-sebutnya tu kenapa? Dia tahu betul barang tu kualitasnya. Nah, begitu juga orang yang kita senangi pasti banyak kita sebut. Kita kagum dengan seorang, oh pasti banyak kita sebut. Jumpa kawan tak sabar kita untuk nyebut orang itu. Si fulan tu begini. Kenapa? Senang dia nyebutnya. Kerana dia kenal. Begitu juga orang dengan Nabi Muhammad SAW. Banyak nyebut Nabi kerana kenal dengan Nabi. Yang tak banyak nyebut tu tak kenal. Ya, jadi kalau ada orang alergi nyebut Nabi, bersalawat dengan Nabi, berarti tak kenal dengan Nabi. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kenal Allah pasti banyak nyebut. Yang tak kenal Allah tak ada, tak banyak nyebut. Jadi kunci kenal dulu. Ya,
kenal. Mudah-mudahan kita kenal. Amin. Yang kedua, apa sebab? Wal isyraku bihi syirik. Seolah-olah ada kekuatan selain Allah yang beri manfaat dan mudarat. Dah masuk dalam syirik. Ya, hati-hati syirik ini kita bahas dah kemarin. Kita buang jauh-jauh. Nah, ini dua hal ini yang menyebabkan kita berpaling dari Allah. Dua aja kata ulama. Tak kenal Tuhan, menyekutukan Allah. Best dah. Ya, amal apapun yang kita lakukan mardud la tuqbal, ditolak. Tak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berat syarat dua ni. Kenal Allah dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedua-duanya mazmum. Mazmum tu tercelah, tak bagus. Nah, rawahu Tirmizi, ada sebuah hadis dari Imam Tirmizi, beliau mengeluarkan hadis ya dari Nabi SAW. Nah, Nabi bersabda, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u. Farta'u ada yang mengartikannya datanglah, ada yang mengartikannya tamatta'u, bersenang-senanglah. Nah, gitu. Disuruh bersenang-senang kita. Ya, mana orang tak senang di surga, Pak? Ya, di surga nanti semuanya senang karena banyak nikmat yang Allah berikan yang kita rasakan. Di sini Nabi beri perumpamaan bahwasanya kalau kau ketemu taman surga, farta'u, artinya apa? Tamatta'u, bersenang-senanglah kata Nabi. Artinya datanglah di situ. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Sahabat ni bingung. Nah, dia tanya, Nabi ni kan banyak istilah-istilah yang membingungkan. Sahabat pun tanya, "Oh, sahabat ni, apa tu taman surga ya Rasulullah? Kita ni belum masuk surga. Surga kan nanti. Udah meninggal, dihisap dan sebagainya. Dia masuk surga. Ini belum masuk surga ni." Tapi Nabi beri perumpamaan, di dunia pun kau akan dapatkan taman surga. Nah, kalau kau dapat, datanglah. Apa tu? Halaqut dzikri. Ya, halaqut dzikri. Qala halaqut dzikri. Apa tu halaqah? Halaqah tu lingkar-lingkaran orang duduk menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah taman surga. Ya. Zikir ini di sini, lingkaran orang berzikir itu apapun majlis itu yang isinya mengkaji, mengantarkan ingat kepada Allah, itu namanya halaqut dzikri. Ya, lingkaran-lingkaran orang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah membahas ilmu kata ulama. Tapi asal zikirnya orang duduk ramai-ramai muji Allah, menyebut Allah, masuk ni. Ini utama, yang pertama. Yang kedua kata ulama, kau mengkaji Al-Quran, zikir juga. Mengkaji hukum fikih, zikir juga. Mengkaji ilmu tauhid, zikir juga. Ilmu tasawuf, zikir juga. Jadi majlis zikir itu termasuk halaqut dzikri, lingkaran orang berzikir. Tapi yang utamanya kata ulama, tatkala kau duduk bersama-sama menyebut Allah Subhanahu Wa Taala, itu namanya halaqah. Ya, halaqut dzikri. Nah, ini kata halaqut dzikri kan, masuk dan ya. Nah, jadi jamaah sekalian, tempat-tempat seperti ini Nabi suruh datang, suruh nikmati. Kenapa? Tempat inilah yang mengantar kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi surga itu dah jelas dah. Orang mau belajar, mudah jalan ke surga. Tapi tak mau belajar sulit, walaupun banyak ibadah. Ya, banyak ibadah tu belum tentu benar ibadah kita kalau tak ada ilmu. Ya, zikir juga begitu. Zikir tu bersihkan hati. Ramai-ramai berzikir lebih kuat manfaatnya. Nah, riwayat yang lain juga menyatakan Nabi SAW bersabda, kata Nabi, "Man shalla subha fi jama'atin." Siapa yang salat subuh berjamaah. Ini salat subuh ni. Ya, subuh berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah ta'ala. Kemudian kita duduk berzikir kepada Allah. Saya sih biasa berzikir. Kalau kami di sana kosong pengajian subuh ni, habis salat subuh zikirlah. Subuh zikir sampai terbit matahari, sampai syuruk. Zikir. Tapi ini juga termasuk zikir, belajar ni. Nah, masuk ni ya dalam hadis Nabi SAW. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah setelah salat subuh hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari. Itu namanya syuruk. Sini ada tak syuruk tu? Ada kan? Itu terbit matahari. Nah, thumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Nama salatnya isyraq. Usalli sunnatal isyraq.
Kan syuruk terbit matahari. Maka salatnya namanya isyrak. Nah, apa yang didapatkan? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah. Kata Nabi, maka dia mendapatkan pahala seperti ganjaran haji dan umrah sempurna. Jadi kalau kita tiap subuh keliling kan, jamaahnya keliling hari-hari pergi haji ni. Jangan pula majlis taklim kita tak mau pergi haji pula. Apa pula udah haji dah pak, kata dia. Tiap subuh kami kajian sampai terbit matahari. Nah, haji lain lagi pahalanya, cuma kehajatin seperti tak sama ya. Seperti tak sama. Tapi Nabi beritahu begitu, itulah fadilahnya. Ya. Dan ini juga beri motivasi orang-orang yang tak mampu pergi haji, jangan berkecil hati. Amalkannya ini. Ya. Ada yang tak pernah sedekah. Apa kata sedekah? Kalah saya Pak Ustaz. Saya ini susah hidup. Orang kaya tu salat ke? Kita salat. Orang kaya tu berzikir, kita berzikir juga. Kemudian apa lagi? Orang kaya tu sedekah, kita tak sedekah. Macam mana tu? Dia zakat, kita tak zakat. Kalahlah dengan orang kaya. Kata Nabi bilang, kalau kau mau mengalahkan dia, kata Nabi, kullu tasbihin sadaqah. Kau baca tasbih banyak-banyak, sedekah. Kullu tahmidin sadaqah. Baca tahmid alhamdulillah, sedekah. Kullu tahlil sadaqah. Setiap baca la ilaha illallah, banyak kan itu. Kalah lah orang kaya tu. Tu miskin. Ya, jadi untuk mendapatkan Allah tu tidak harus kaya, miskin pun bisa. Ya, siapa ingin mendapatkan Allah tergantung amalannya. Banyak orang miskin tak punya harta bisa dekat sama Allah. Ya, jadi Allah tu bukan dekat di Mekah sana, ya kan? Cuma sana tempatnya suci, tempatnya berkah, kualitas. Tapi di mana pun kita bisa mendapatkan Allah. Artinya mendapatkan, merasakan, bukan Allah bertempat, bisa merasakan kita di mana pun kita berada, kita bisa bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kita pergi haji ni sekarang ni. Ya, pergi haji. Balik tak balik sebentar terbit matahari. Kemarin saya dapat postingan Pak Saharul Yadi itu, kepala ketua agama, agak sibuk macam mana nyambut orang haji balik ni. Katalah pagi ni orang haji ni mungkin tak sampai seminggu balik. Ya, mungkin 4-5 hari lagi dah kembali ke jemaah. Udah belum? Tanggal 8 dekat lagi insya-Allah. Biasanya dia bersamaan dengan tahun baru Islam tu. Ya, tahun baru Islam apa lewat ni. Tahun baru Islam nanti insya-Allah jatuh hari apa? Sabtu ya. Sabtu insya-Allah. Ya. Nah, jadi di sini saya melihat bahwasanya duduk berzikir itu dianjurkan. Cuma banyak orang tak betah. Ya. Kan banyak tak betah. Nah, artinya Nabi nyuruh kita duduk berzikir, biasakan kau betah duduk dengan Allah. Kalau duduk dengan Allah betah, selamatlah. Artinya kita iman sudah betul. Nah, kita lihat kalau orang dah salam langsung jalan tu. Itu berarti jangankan zikir, salat pun terpaksa tu. Benar. Mohon maaf ni ya. Jangan nak bilang ikut Nabi zikir masing-masing, akhirnya tak berzikir. Itu Allah mata salam jalan langsung dia. Allah mata jalan langsung. Itu mohon maaf tu, jangan zikir, salat pun terpaksa tu. Orang berzikir tadi suruh sama Nabi nak duduk kau habis salat subuh sampai terbit matahari, mau tengok iman kita sampai di mana. Allah bilang ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya tatkala dia ingat kepada aku. Berarti tak betah sama Allah duduk berzikir. Warung kopi tahan 2-3 jam tapi duduk berzikir lari dia. Itu berarti kita koreksi diri kita, iman kita tu masih pasang surut. Ya, kita betulkan apa kata Nabi, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaiki iman kami, memperbaharui iman kami? Akthiru min qawli la ilaha.
Banyak-banyak baca kalimat tauhid. Iman naik senanglah berzikir. Iman naik senang salat. Iman naik mudah keluar zakat. Iman naik gampang pergi haji, tak takut. Yang penting iman duk betul kan. Ya, kalau iman betul, insya-Allah betul semua ibadah kita. Ya, mudah-mudahan. Amin. Ini simple belajar ini. Bisa betulkan iman, bisa memperbaiki ibadah kepada Allah. Riwayat Imam Al-Bazzar, ya. Imam Al-Bazzar juga memberikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzakirullah ta'ala fil ghafilin." Nabi menyebutkan orang-orang yang ingat kepada Allah di antara orang-orang yang lalai. Ini ada orang ingat, tapi ini orang lalai. Macam mana perbandingannya? Nabi perbandingan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bimanzilatis sabiri fil farin." Ya, saya ulangi, "Bimanzilatis sabiri fil farin." Itu seperti orang yang sabar dengan orang yang lari dari kesabaran. Mana nilai orang sabar? Orang sabar tu malaikat tak bisa catat pahalanya. Ya, malaikat tak bisa catat. Sama dengan kemarin kita bahas puasa Ramadan, puasa sunnah. Ya, ana ajzibi, aku yang balas kata Allah. Malaikat tak bisa catat orang puasa itu. Orang sabar bi ghairi hisab, tidak ada hitungannya. Yang tahu hanya Allah. Berarti Allah muji orang yang sabar. Sabar tu nyaman diucapkan, tapi belum tentu mampu dalam pelaksanaan. Kau di mimbar ni nyaman paknya bersabar. Praktiknya tu. Saya ni ngomong sabar-sabar, begitu kena uji, kawan saya beri saya sabar. Biasa hidup Ustaz, itulah. Tambahlah kita pun nasihat kawan. Karena kadang kita ngomong mudah. Ya kan? Sabar tu pahit seperti jadam, tapi obat. Ya. Makanya jangan banyak minum sirup, minum obat banyak-banyak. Sirup leher panas pak, pedas batuk-batuk. Kalau jamu pahit, jadam pahit, tapi menyembuhkan. Itulah dia sabar. Sabar tu menyembuhkan iman. Nah, siapa yang sabar, imannya melejit. Ya, melejit. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj tu. Orang tu tak faham pak Isra Mi'raj tu, sangkanya langsungnya Nabi tu melejit bertemu Allah, langsung dekat, langsung makrifat. Padahal lihat 1 tahun sebelumnya, namanya Amul Huzun, tahun duka cita. 1 tahun sebelum Nabi Isra Mi'raj itu musibah berat bagi Rasulullah tu. Meninggal istri, meninggal pamannya, orang kafir Quraisy semakin kasar. Nabi hijrah ke Taif, di Taif dilempar sampai pada Rasulullah. Terus tu musibah tak putus. Lagi salat, dilempari kotoran. Banyaklah dah. Itu namanya Amul Huzun. Sabar nak Nabi tu. Sabar Nabi tu induknya orang sabar. Nah, sampai Fatimah nangis Fatimah tu lihat Nabi. Aku orang nonton ni. Nangis Fatimah. Nabi tepuk dada anaknya. Allah tak akan tinggalkan aku, kata Nabi. Bisa ngomong gitu tak? Kau ada musibah. Allah tak akan tinggalkan aku. Itu jawaban Nabi. Tak nyalakan orang, tak nyalakan sianu, tak kayak kita cengeng. Sikit musibah dah ngadu sama orang. Tetangga tak nak kau dia omong ada tu. Lemahnya kita ya. Kita lemah mak, iman kita ni. Maka sabar tu hebat sebenarnya kalau kita mampu. Dan Allah memuji orang yang sabar. Ya. Apa kata Allah orang sabar ni? Orang sabar Allah puji, tapi yang tak sabar bagaimana? Anallahu la ilaha illa ana, kata Allah. Akulah Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Walam yasbir alal bala'i, siapa tak sabar dengan musibah yang aku uji kepadanya. Walam yarda bi qada'i, tak terima qada ketentuan aku, kata Allah. Walam yashkur ala na'mai, tak bersyukur atas nikmat aku. Yatlub rabban siwa'i, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Jadi benci benar Allah orang tak sabar tu. Ya. Jadi sabar ni pahit tapi menyembuhkan. Nah, di sini Nabi beri perumpamaan.
Perbandingan orang yang ingat kepada Allah dengan orang yang lalai seperti orang sabar dengan orang yang lari tatkala diuji. Jadi siapa yang lari diuji Allah dengan musibah, Allah bilang cari Tuhan selain aku, kata Allah. Ada tak Tuhan selain Allah? Itu bahasa sindiran Bapak Ibu, sindiran. Jadi kita tak jadi hamba Allah kita ni. Ya, tak tahu hamba siapa. Di sinilah perbandingan ini bahawa zikir itu nilainya tinggi, ada nilai di sisi Allah seperti orang-orang yang sabar. Hadis yang terakhir dari Nabi SAW, ma min qaumin jalasu majlisan, tidaklah satu kaum yang duduk dalam satu majlis, kata Nabi, tafarraqu anhu, kemudian mereka berpisah. Nah, sebentar lagi kita berpisah ni ya, berpisah. Walam yadhkurullah ta'ala fihi, dan di dalam majlis itu tidak ada zikir kepada Allah. Dalam majlis itu banyak lalainya, apalagi majlis berpisah dia pun tak ingat kepada Allah SWT. Illa ka'annama tafarraqu an jifati himar, ya, melainkan kata Nabi dia seperti berpisahnya orang-orang dari bangkai keledai. Kotor berbatin majlis taklim, majlis duduk, majlis yang kita ramai-ramai begini, kok di situ tidak ada ingat kepada Allah SWT. Maka minimal jamaah sekalian, kalau di situ banyak omongan-omongan yang tak bermanfaat, nah sebelum kita beranjak, bacalah zikir kafaratul majlis. Zikir untuk melebur dosa dalam majlis. Mana tu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kalau dibaca kata Nabi, Allah habiskan apapun terjadi kesalahan dalam majlis tersebut. Minimal. Apakah lagi majlis itu dari awal sampai akhir zikir. Macam ini ni kan. Salat, habis salat zikir, habis zikir kaji ilmu lagi, tutup majlis lagi. Masya Allah. Ya, ini harum majlis ini ni. Ya, keharumannya hanya Allah yang tahu. Kerana Allah titip malaikat ramai duduk di sini. Ya. Jadi kalau seandainya kita kumpul, ini maaf, ini majlis taklim ini bukan majlis belajar ilmu je. Di mana pun kita duduk ada perkumpulan, sebelum pisah kira-kira banyak salah ngomong, banyak keliru, sebelum beranjak subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kemudian kata Nabi, wa kana alaihim hasratun yaumal qiyamah, maka itu merupakan kerugian di hari kiamat. Jadi satu majlis yang tak berzikir kepada Allah seperti bangkai keledai dan jadi penyesalan di hari kiamat. Ya, karena hari kiamat banyak orang menyatakan, kalau dulu aku tahu fadilah zikir ini, tidak aku lewatkan hari-hari waktu-waktu berlalu kecuali zikir kepada Allah. Majlis taklim itu, majlis duduk tak berzikir pula, itu pun jadi penyesalan di hari kiamat. Ya, wallahu a'lam. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini beri motivasi kita, ya, daripada kosong waktu, banyakkan zikir, ya. Nanti zikirnya pun ada zikir yang khusus yang ditanamkan dalam hati, diijazahkan nanti insyaAllah. Ya. Ya, ada pertanyaan, silakan. Dan menjadi penyesalan di hari kiamat. Kalau kita lihat kehidupan di dunia ini Pak Ustaz, itu banyak sekali apa majlis-majlis seperti ini, misalnya rapat-rapat sekolah-sekolah, misalnya kita anak-anak sekolah misalnya, ataupun katakanlah pejabat-pejabat mengadakan rapat-rapat ataupun pertemuan-pertemuan, itu kan tidak ada katakanlah menyebutnya Allah. Nah, itu apakah bisa dikategorikan seperti itu Pak Ustaz? Apapun pertemuannya, tapi cari rezeki ibadah kan bukan? Ibadah. Nah, apapun pertemuan kita, urusan dunia atau akhirat, kerana urusan dunia ini kita niatkan untuk beri nafkah diri kita, keluarga dan sebagainya, untuk kehidupan dunia harus, tidak boleh tidak. Itu pun termasuk ibadah. Ya, mohon maaf ini ya, saya bertemu dengan sebuah hadis, saya nangis saya. Ya, ada seorang laki-laki sahabat, dia bekerja, maaf, dia mencangkul, menanam, berkebun.
yang memperbaiki, membetulkan kebun kurma dan sebagainya. Pulang tu ketemu dengan Nabi, Nabi tengok tangan dia. Tangan tu Pak, macam-macam dipegang kan, alat-alat berat semua tu. Dia cangkul, parang apa semuanya. Kata Nabi, tidaklah kau turun dari rumah, kau kembali dosa kau diampunkan Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah mencium tangan orang pekerja berat. Dicium Nabi tangan. Padahal seharusnya kita cium tangan Rasulullah. Apa sebab? Penghargaan Nabi. Orang cari rezeki itu ibadah. Nah, cuman kerjanya kan ada yang kasar, ada yang ringan. Kita yang ringan di kantor sebagainya, ibadah juga. Yang penting betul kerjanya. Jangan tak betul. Yang melenceng-lenceng tak boleh. Itu ibadah juga. Ada pertemuan rapat apa pun semuanya, tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cuma orang tak pernah buat. Ini seolah-olah majlis taklim je ni. Kalaupun orang tak lakukan, minimal kita sendiri dah belajar. Kita melakukannya. Sebelum beranjak, baca pelan-pelan. Kita sendiri yang dengar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semuanya majlis, apa pun. Walau 2-3 orang duduk berpisah, baca itu. Ada kafarahnya, ada penghapus dosa. Kenapa? Kita tak mau, tadi katakan Nabi, tafaraku anji fatihimar. Dia berpisah seperti mama berpisahnya bangkai-bangkai keledai. Kotor majlis itu kalau tidak ada ingat Allah, atau minimal salawat dengan Nabi SAW. Salawat itu. Makanya majlis taklim itu tetap dia ada salawatnya, ada zikirnya, gitu dia. Tutup dengan doa lagi. Jadi majlis kalau ada berkah. Makanya majlis taklim, kalau saya lihat langsung mulai kurang berkah. Cuba kita baca Fatihah dulu, doa, lantunkan puji Allah dulu, puji Nabi SAW. InsyaAllah berkah dia. Minimal bersihkan hati, bawa belajar. Guru saya bilang, siapa yang pakai adab majlis taklim cepat faham. Kan kita kan perlu adab. Siapa ada adab, insyaAllah mudah ilmu. Adab tu induk pada ilmu. Siapa berilmu tak beradab, tak berkah. Tak berkah dia. Jadi adab itu nomor 1 sebenarnya dalam agama kita ini. Dulu saya sampaikan, Imam Malik belajar ilmu 2 tahun alim, tapi sebelumnya belajar ilmu adab 20 tahun. Bingung tak saya? Lama betul. Rupanya semuanya punya adab. Bangun tidur ada adab, mau tidur ada adab, masuk ke WC ada semuanya, diikut semua. Itu dipelajarinya. Ketemu orang tua, ketemu sebaya, ketemu orang berilmu, ketemu orang yang tak berilmu, ada semua tu. Semuanya ada adab. Jadi dalam 20 tahun aku belajar ilmu adab. Setelah itu belajar ilmu, inti ilmu hadis, Al-Quran dan sebagainya 2 tahun. 2 tahun dia faham. Tapi dia punya guru hampir 200. Gurunya hampir 200 Imam Malik tu. Kita belajar murid tak sampai 200. Ya kan? Ini guru dia banyaknya belajar. Dapat satu hadis dikejarnya tu. Di mana guru bisa tahu satu hadis, didatangi dia jauh. Disalin dia sama dia. Jadi memang susah kita nak lawan orang dulu. Sekarang teknologi buat canggih, tapi kita tak sehebat orang dulu. Hafalan kita cuma di laptop ya. Orang dulu hafalannya di sini kita tak mampu. Berkahnya dia pertama adab, belajar, makanan, semua dijaga sama dia. Maka dia berhasil. Orang dulu tu berkah. Kita ni kurang berkah ya Pak. Padahal teknologi mendukung. Kitab apa ya Pak? Ada semua. Zaman ini mau cari kitab apa? Cuma adab ya kurang, maka kurang berkah. Ya, itu ya. Ya, silakan. Jumlah majlis taklim dengan ibu itu banyak, di mana-mana itu ibu. Cuma kualitas saya maaf ya, bapak-bapak lebih baik. Kalau ibu itu biasanya banyak, tapi maaf lah bukan ada banyak, tapi banyak campur-campur. Tapi ibu yang jadi dari mak saya, tempat saya itu
bapak-bapak tak mau, ibu-ibu ni yang bisa ngajar tu banyak buat bapak. Cuma banyak fitnahnya Pak Ustaz. Kita mau datangkan Ustaz, kadang Ustaz juga lihat bapak-bapak tak ada, segan tak. Banyak ibu kan godaannya ke majlis kok macam ini kan banyak campurnya sama-sama banyak. So, itu saya tu menyampaikan di sini ni gimana mensiasatinya untuk kami yang ingin mengajak kawan-kawan yang belum terbuka hatinya. Kemudian sayang fasilitas dan kemewahan kemegahan masjid, tapi pengkajian ini kosong. Itu yang kami sayangkan. Sayang orang yang menginfakkan hartanya untuk itu, tapi kita tidak memaksimalkan. Demikian Ustaz. Tapi kita jangan mengeluh. Ajakan kita itu boleh jadi suatu saat Allah kabulkan, ya kan? Maka mengajak orang ni hukumnya dianjurkan, tapi dapatnya ngikut atau tak ngikut itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Macam ni jelas Rasulullah juga tahu apapun segala sesuatu dengan izin Allah, tapi Nabi tak mengeluh, mengajak orang dalam kebaikan. Jadi harus jalan syariatnya, mengajak harus, tapi berhasil tak berhasil, ya tawakallah kepada Allah. Allah lah yang menganukannya. Nah sekarang pertanyaannya, ibu-ibu lebih ramai? Ya, ibu-ibu ni senang kumpul. Tapi kumpul yang baik kan bagus, ya kan? Nah kumpul yang baik bagus. Kalau mau ngomong macam-macam nanti ada penjelasan, situlah dia introspeksi diri sejauh mana kita bicara sampailah memperbaikinya. Dan saya senang ibu-ibu mau kumpul lah, pergi para janda tak ada suami. Ya kan? Kalau ada suami tak boleh turun dah Pak, kecuali ada izin suami. Mana boleh sembarangan. Yang wajib belajar ni bukan ibu-ibu, suami. Faham kan tu? Ibu-ibu jawab. Jadi kalau yang belajar ini suami, pulang ke rumah ajar isteri. Kembali. Sekarang kan tak begitu lagi. Suami ngantar isteri ke masjid, habis ngantar dia balik ke rumah. Ya. Jadi situasi sudah berbeda. Kalau lihat kitab-kitab itu, suami wajib belajar dan dia mengajar isteri. Makanya tidak kafaah. Tidak kafaah itu tak seimbang. Isteri yang alim kahwin dengan suami yang jahil. Karena sedikit suami yang mau belajar dengan isteri. Egonya pasti ada. Tak seimbang tu Pak. Kalau sampai isteri lebih alim, lebih pintar dari suami, ya kalau suaminya menerima, senang, alhamdulillah. Itu katakan bab kafaah tu tak seimbang isteri yang alim bersuamikan suami yang jahil. Jadi yang harus alim tu suami sebenarnya. Kena pemimpin. Ar-rijalu qawmun 'alan nisa'. Laki-laki itu pemimpin. Apapun, dalam masalah rumah tangga, masalah nafkah, masalah pendidikan, maka orang kahwin itu kan baik makan wajib. Makan 2 kali sehari. Nah, kurang dari 2 kali sehari tercelah suami itu. Wajib nafkah. Kok lebih bagus. Ada sarapannya, ada snack-snacknya. Bagus malah. Itu dia cari dia tu. Kemudian yang kedua, pakaian. Wajib suami beri pakaian kepada isteri. Minimal 2 pasang, 2 setel setahun. 2 setel tu lengkap. Pakaian dalamnya dengan hijabnya, nutup aurat semuanya. Minimal 2 setel. Makanya lebaran tu harus 2 setel semua. Jangan kurang daripada itu. Saya isteri itu kan boleh pakai kadang 3 setel dan sebagainya. Yang lama-lama tak dipakai itu sedekahkanlah udah. Penuh lemari Pak. Baju ni kan lusuhnya lama tu. Rusaknya lama. Kemudian yang ketiga apa? Tempat tinggal. Rumah harus yang layak untuk isteri. Walaupun pertama kita tinggal di rumah mertua indah,
Pondok mertua indah. Tak masalah. Pelan-pelan harus mencapai beli rumah biar kecil. Punya rumah sendiri tu enak. Kita tak kumpul sama mertua tu luar biasa. Biar kecil rumah. Kita bebas. Kita suami isteri tu lain kok di rumah sendiri. Kalau kita tempat mertua tu tak bebas kita. Ya. Kemudian apa lagi? Yang keempat, pendidikan. Pendidikan harus. Maka suami mendidik isteri dan anaknya. Dia harus belajar. Wajib dia. Kalau tidak, ini hak dia tuntut ni. Kerana dia tanyanya laki-laki nanti dari kiamat. Innallaha sa'ilu kulla ra'in amma star'ahu. Ya, sesungguhnya Allah akan tanya kepada pemimpin apa yang dipimpinnya. Ya. Hatta rajulan an ahli baiti. Rajulan ahli baiti, sampai ditanya seorang laki-laki terhadap keluarga dia. Makannya, pakaiannya, pendidikan ditanya nanti dari kiamat. Laki-laki, bukan perempuan. Yang kelima tadi masalah perhatian. Perhatian tu macam-macam lah, ya, tentang kasih sayang dan sebagainya. Itu jelas. Mawaddah warahmah, ya, mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Itu rasa dia. Kerana bagaimanapun kata Nabi, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan ahli keluarganya, kata Rasulullah. Jadi kasar sama isteri itu tak betul. Kita ni ada sifat binatang, maka ikut agama, ikut Nabi jadi manusia kita. Kau dah jadi manusia Pak, dengan binatang ya sayang, apa lagi dengan isteri? Itu kau jadi manusia betul. Ya, indah ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masukkan tadi, kita tetap mengajak orang untuk belajar. Ya, mau tidak mau serahkan kepada Allah. Cuma jangan kita mengeluh mengajak orang dalam kebaikan. Ya. Ibu-ibu udah bagus, saya support bagus. Alhamdulillah dia mau belajar tu. Karena suami tak bisa ngajar. Suami tak mampu ngajar. Biarlah dia datang belajar. Yang penting ini kan jelas ni tempatnya, terpisah dengan laki-laki, ada hijab lagi, kan aman. Mohon maaf, dulu di masa Nabi pun perempuan turun perempuan. Salat berjamaah ada perempuan. Makanya jangan ikut aliran terlalu ekstrem. Perempuan pun dilarang ke masjid. Apa kata Nabi bilang? Siapa jadi imam, kata Nabi. Ni faham ni. Siapa jadi imam, kata Nabi, takhfif, ringankan. Salatnya tu ringankan. Kerana di belakang kalian, pertama Zulhajjah, kata Nabi, ada orang punya keperluan. Jangan panjang-panjang surahnya. Kecuali subuh ni Pak. Kalau subuh boleh panjang, kerana tak ada urusan. Apa urusan kita subuh ni? Balik rumah pun tidur lagi ni. Kan subuh belum ada urusan. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib pun kadang orang masih ada urusan. Maka surahnya pendek-pendek. Isyak standar. Orang punya keperluan banyak, kata Nabi. Kemudian yang kedua, marid, orang yang sakit. Dulu zaman Nabi, yang sakit-sakit masih standar Pak, datang ke masjid. Kecuali sakit berat baru mereka tak turun. Kalau cuma perlu demam biasa, datang turun dia. Kita sekarang kemarin ketakutan kena COVID tu. Makan yang batuk udahlah, diusir jauh-jauh. Yalah situasi keadaan lah ya. Tapi udah normal macam ini, demam-demam biasa turun. Itu zaman Nabi lo gitu, turun. Yang ketiga apa kata Nabi bilang? Perempuan yang dibimbangkan tangisan anaknya. Jadi perempuan bawa anak salat di belakang tu, lagi salat ruku, anak nangis ni. Itu Nabi beritahu, tolong surah jangan panjang-panjang. Yang panjang-panjang. Berarti perempuan pun tak dilarang ke masjid. Yang penting ada adab. Ya, di tempatnya di belakang ada pembatas, makin jauh makin baik. Ya, masuknya dari pintu yang berbeda laki-laki. Itu dia, ada aturannya. Ya, sekali cukup. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad